semuanya, balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas perbedaan UTBK SBMPTN Pemahaman Bacaan dan Menulis 2021 dan 2022. Perbedaannya apa sih? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Oke teman-teman, di video kali ini kakak akan ngebahas lagi seputar UTBK SBMPTN. Nah jadi teman-teman, ada sahabat GEP Media nih yang nanya, Kak, aku mau belajar UTBK 2023 nih gitu ya, terkait materi pemahaman bacaan dan menulis. Tetapi Kak, ada banyak tipe soalnya. Jadi aku bingung nih, harus kerjain yang mana dulu ya Kak gitu ya. Nah itu teman-teman pertanyaan yang bagus ya. Nah jadi kalau kita mau lihat perbedaan, jadi kita bisa lihat nih dari tahun ini dan tahun sebelumnya. Nah seperti apa perbedaannya, kakak bakal ngebahas nih untuk teman-teman atau pedoman teman-teman nanti bisa belajar terlebih dahulu terkait dengan pemahaman bacaan dan menulis. Oke, kita lihat ya perbedaan UTBK SBMPTN Pemahaman Bacaan dan Menulis 2021 dan 2022. Nah kak, di mana aja sih perbedaannya? Kita cek yang pertama ya. Nah teman-teman, perbedaannya yang pertama itu terkait dengan teknis pengerjaan soalnya gitu ya. Nah jadi kak, di tahun 2022 ternyata sudah berbeda nih dengan tahun 2021. Apa aja ya kak bedanya? Nah untuk teknisnya ada penambahan jumlah soal teman-teman. Nah jadi di tahun 2021 jumlah soal pemahaman bacaan dan menulis atau biasanya nih kita singkat dengan PBM ada sekitar 15 soal ya. Nah tapi di tahun 2022 ada penambahan 5 soal, jadinya total soalnya ada 20 soal. Kemudian PBM ini masuk dalam subtes TPS atau biasa juga disebut dengan tes potensi skolastik. Jadi kak, waktu pengerjaannya 105 menit dan alokasi untuk 20 soalnya sekitar 17 menit. Atau nih kalau misalkan kita ubah ke detik kak, sekitar 0,85 detik. Wah berarti teman-teman dari sekarang harus punya strategi nih gimana caranya bisa menjawab dengan jawaban yang tepat di waktu yang cepat ya. Nah jadi itulah perbedaan untuk teknis pengerjaan soal terkait pemahaman bacaan dan menulis. Yang berikutnya kita masuk ke perbedaan berikutnya kak, perbedaan di tipe soalnya gitu ya. Perbedaan tipe soal 1 kakak bakal menjelaskan kalau di tahun 2022 ada terkait dengan materi perbaikan kalimat nih teman-teman gitu ya. Nah ini soal ini kemungkinan tidak ada di 2021 gitu ya. Kita cek ya kak, perbaikan kalimatnya seperti apa. Kamu lihat aja di sini kalau ada kata-kata perbaikan teman-teman, pasti pertanyaan yang diberikan adalah kalimat yang salah gitu ya dari suatu teks gitu ya. Jadi kita harus bisa nih memahami memang kalimat itu seperti apa kak gitu ya. Nah jadi ingat ya teman-teman, kalimat itu adalah satuan bahasa yang memiliki arti gitu ya. Tentu kalimat itu punya arti. Dan di dalam kalimat itu tentu ada unsur-unsurnya dong kak. Jadi kita harus paham nih apa aja ya unsur yang ada di dalam kalimat itu gitu. Nah jadi sebelum kita bahas unsur kalimatnya, agar tahu perbaikan kalimat itu seperti apa, kita cek dulu soalnya. Kita lihat soal pertama, manakah kalimat berikut yang merupakan perbaikan kalimat ke-6. Nah ini sebenarnya soalnya untuk teksnya lumayan panjang ya, tetapi kakak hanya ngasih screenshotan bagian kalimat yang ditanya aja. Di kalimat 6 ditanyakan, menurut laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa dari 2.852 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya ada
ada 96 rumah sakit yang memiliki insinerator atau alat untuk pembakaran sampah hingga habis. Nah, teman-teman gitu ya Kak, kalau misalkan kita lihat emang salahnya di mana sih kalimatnya gitu. Coba kita cek ya teman-teman. Tadi di dalam suatu kalimat itu harus ada namanya unsur kalimat gitu ya. Unsur kalimat yang pertama harus ada yang namanya subjek gitu ya. Kemudian ada namanya predikat. Yang ketiga ada namanya objek. Dan yang keempat ada namanya pelengkap. Dan kelima ada namanya, ini kakak tulis, ada namanya keterangan gitu ya. Jadi teman-teman, unsur kalimat itu nanti harus memuat subjek, predikat, objek, pelengkap, sama keterangan gitu ya. Nah, kalimat, dikatakan sebuah kalimat itu harus ada dua nih minimalnya, yaitu memiliki unsur subjek dan predikat gitu ya. Nah, tetapi Kak, sebelum ke situ kita bahas dulu nih apa aja ya unsur kalimat subjek, unsur kalimat berupa subjek itu apa ya? Nah, jadi subjek ini teman-teman gitu ya, klausa, bagian klausa yang menandai sesuatu yang sedang dibicarakan gitu ya. Misalkan di dalam kalimat ini apa nih yang sedang dibicarakan gitu ya, itu adalah subjek. Biasanya subjek ini kayak bisa berdiri sendiri atau biasanya dia bisa juga berupa kata benda atau contoh prasa nomina gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya predikat nih. Nah Kak, predikat itu apa gitu ya? Jadi predikat ini teman-teman gitu ya, kalimat yang menandai apa yang dikenakan kepada suatu subjek gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah objek. Objek adalah korban yang dikenai oleh subjek. Kemudian ada pelengkap dan keterangan. Berarti pelengkap itu apa Kak? Kalimat pelengkap dari subjek, predikat, dan objek gitu ya. Nah letaknya nanti di setelah predikat dan objek. Nah kemudian Kak, yang kelima ada kata keterangan gitu ya. Nah kata keterangan ini juga bisa berupa gitu ya kalimat untuk menerangkan waktu misalnya ataupun tempat gitu ya. Nah jadi keterangan ini bisa kamu juga letakkan setelah predikat, objek, pelengkap, ataupun untuk keterangan sendiri dia bisa berada di awal kalimat gitu ya. Nah sekarang baru nih Kak, kita bisa analisis soal ini. Nah kita analisis menurut laporan Kementerian Kesehatan gitu ya. Dari menurut laporan Kementerian Kesehatan, ini merupakan teman-teman unsur kalimat karena ada kata-kata menurut di depannya. Dia merupakan unsur kalimat yang berupa namanya keterangan gitu ya. Menyatakan bahwa gitu ya. Nah, kata menyatakan di sini merupakan predikat. Nah, kemudian bahwa dari 2.852 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya ada 96 rumah sakit yang memiliki insinerator atau alat untuk pembakaran sampah hingga habis. Nah, dan ini merupakan objek teman-teman gitu ya. Nah, ingat tadi unsur kalimat itu seminimalnya harus ada dua Kak pembentuknya. Yang pertama ada subjek, seminimalnya dua ya. Yang kedua ada predikat gitu ya. Nah, karena di sini tidak ada subjek gitu ya. Subjek di sini Kak tidak ada, berarti teman-teman gitu ya, kalimat ini salah gitu karena isinya keterangan, predikat, dan objek unsurnya. Nah, berarti kalau misalkan subjeknya tidak ada, makanya ini salah. Nah, sekarang kita melakukan perbaikan kalimatnya gitu ya. Jadi, perbaikan kalimat yang kita lakukan adalah, ini kan Kak ada kata-kata menurut ya. Nah, jadi kata-kata menurutnya biar tidak jadi keterangan, teman-teman kita ubah gitu ya, atau kita habiskan atau kita coret gitu ya. Jadi kata-kata menurut di sini harusnya tidak ada. Jadinya laporan Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, keterangan yang tadi akan berubah menjadi subjek ketika kata menurutnya kita hilangkan. Jadinya laporan Kementerian Kesehatan itu nanti akan berupa subjek Kak ketika kata menurutnya dihilangkan. Menyatakan bahwa dari 2.852 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya ada 96 rumah sakit yang memiliki insinerator. Berarti Kak, unsur kalimatnya sudah memenuhi nih, ada subjek, ada predikat, dan udah ada objek gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat opsinya ya, berarti harusnya kalimat yang benar itu atau perbaikan kalimatnya, laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa dari 2.852 rumah sakit yang ada di Indonesia,
hanya ada 96 rumah sakit yang memiliki insinerator. Berarti kita coba cek kalimat berikut yang merupakan perbaikan kalimat 6 adalah nih untuk opsi yang A. Di sini Kak ada kata menurutnya gitu ya. Ingat teman-teman, tadi tidak ada kata subjeknya. Nah, kata menurutnya harus kita hilangkan biar ada subjek di kalimatnya untuk perbaikan kalimat. Nah, makanya ini opsi A salah. Kita lihat opsi C-nya Kak juga ada kata menurutnya, pasti sudah salah. Kemudian opsi yang D juga ada. Nah, sekarang kita cek opsi B sama E. Nah, di sini laporan Kementerian Kesehatan menyatakan. Bedanya sama opsi E apa Kak? Sedangkan ini dinyatakan gitu ya, teman-teman. Nah, tadi itu merupakan kalimat yang aktif gitu ya. Nah, sedangkan di sini dinyatakan, berarti itu pasif gitu ya. Nah, berarti teman-teman jawaban yang benar untuk soal nomor pertama yang terkait perbaikan kalimat ini adalah opsi yang B gitu ya. Nah, jadi itulah perbedaan tipe soal yang satu terkait dengan perbaikan kalimat. Oke deh, sekarang kita masuk ke yang kedua ya Kak, perbedaan tipe soal kedua. Nah, jadi di 2022 ini teman-teman ada soal penulisan kata. Nah, ini kemungkinan tidak ada di 2021 gitu ya. Nah, di sini juga katanya penulisan kata gitu ya. Berarti kalau ada kata-kata penulisan gitu ya, berarti penulisan yang dia berikan pertanyaan itu apakah benar atau tidak gitu pasti ya, terkait dengan soalnya gitu. Nah, kita coba cek. Di sini ada soal penulisan kata batch pada bacaan seharusnya adalah gitu ya. Nah, ini ada kata-kata batch. Nah, kalau kita lihat Kak, kata batch ini ada pada teks di mana di sini sudah disediakan teman-teman gitu ya. Nah, di sini Kak ada tanggal produksi dan nomor batch gitu. Nah, batch ini teman-teman kalau kita lihat dia ini adalah kata asing gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia gitu ya, kalau untuk penulisan kata, kalau kita menyerap kata dari bahasa asing dan kita mau menuliskan kata aslinya, teman-teman, harusnya kita memberikan yang namanya tanda miring gitu ya, atau garis miring pada tulisannya gitu. Nah, makanya Kak, ini salah gitu ya. Karena katanya di sini penulisan kata batch pada bacaan seharusnya. Nah, berarti batch yang dia kasih bacaan di penulisan katanya itu kurang tepat, dan seharusnya memang karena dia itu kata asing, dia harus dikasih garis miring gitu ya. Nah, berarti Kak, kalau kita lihat dari opsi yang disediain, opsi A-nya ada batch. Nah, di sini kan dia ngasih tanda kutipan nih, kutipan 2. Nah, ini kurang tepat ya. Kemudian opsi yang B-nya batch. Nah, ini udah benar karena ini sudah diberi garis miring gitu ya. Nah, makanya opsi yang B-nya udah benar. Opsi yang C-nya salahnya di mana Kak? Penggunaan untuk semua huruf kapital kurang tepat. Opsi D-nya batch tidak dikasih tanda kalau dia itu bergaris miring gitu ya. Dan di sini Kak ditandai dengan huruf B-nya itu kapital gitu ya. Makanya ini salah. Dan opsi E-nya juga salah. Kenapa Kak? Dia tidak garis miring gitu ya. Hurufnya tidak miring maksudnya gitu ya. Kemudian di sini juga dia bercetak tebal gitu ya. Ini Kakak tambahin garis miring atau hurufnya dimiringkan gitu ya, biar tidak salah. Nah, jadi teman-teman jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang B gitu ya. Jadi ingat ya, kemungkinan di 2023 nanti bakal ada penulisan kata seperti itu. Karena di 2021 kemungkinannya tidak ada gitu ya setelah kita cek. Oke deh, kemudian kita masuk ke yang ketiga nih Kak, perbedaan tipe soal ketiga. Jadi di soal 2022 kamu nanti ada pertanyaan kalimat inti. Nah, kemungkinan di 2021 sedikit nih Kak atau kecil gitu ya. Jadi kalimat inti itu teman-teman beda dengan inti kalimat gitu ya. Nah, jadi kalimat inti ini juga disebut dengan kalimat sederhana gitu. Sedangkan inti kalimat itu adalah berarti inti dari suatu teks gitu ya, atau suatu gagasan utama yang ada di dalam suatu kalimat gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa ngebedain. Nah, jadi kalau berbicara kalimat inti nih, jadi teman-teman harus tahu Kak, kalimat inti itu jadi isinya itu adalah inti subjek dan inti predikat gitu. Jadi kalimat yang di dalamnya ada inti subjek dan inti predikat. Nah, inti subjek dan inti predikat ini dia yang menjadi dasar nih untuk pembentukan dari sebuah kalimat itu gitu. Nah, jadi di sini soalnya adalah kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti. Berarti teman-teman harus ada inti
subjeknya, kemudian yang kedua harus ada inti predikatnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat Kak, dari kalimatnya, strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen yang fokus, kreatif, dan fleksibel untuk menciptakan dan mengembangkan diferensiasi yang relevan sehingga membuat persaingan lebih hidup karena menawarkan manfaat yang kurang lebih sama kepada konsumen. Nah, di sini kamu bisa cek nih, Kak, ada nggak ya inti subjeknya? Nah, di sini ada strategi perusahaan, teman-teman gitu ya. Nah, strategi perusahaan di sini sudah menjadi subjek gitu ya. Kemudian menyediakan barang bagi konsumen gitu ya. Nah, ini sudah ada predikat gitu ya. Kemudian sudah ada juga objek, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya Kak, strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen itu sudah masuk ke dalam kalimat inti, teman-teman gitu ya. Nah, di sini yang fokus, kreatif, dan fleksibel untuk menciptakan dan mengembangkan diferensiasi yang relevan sehingga membuat persaingan lebih hidup karena menawarkan manfaat yang kurang lebih sama kepada konsumen, dia sudah masuk kepada pelengkap dan keterangan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari opsi A-nya, strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen. Nah, opsi A-nya sudah benar ya. Nah, opsi B-nya, strategi perusahaan adalah menciptakan diferensiasi kurang tepat karena tadi balik lagi ke diferensiasi, kemudian persaingan, manfaat, dan mengembangkan itu sudah masuk ke pelengkap gitu ya, atau kata keterangan seperti itu. Makanya untuk opsi yang B-nya kurang tepat, opsi C-nya juga. Begitu juga opsi D dan opsi E. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah opsi yang A gitu ya. Ingat ya teman-teman, ada kalimat inti. Jadi kemungkinan di 2023 juga semoga muncul gitu ya. Oke deh, sekarang kita masuk yang perbedaan tipe soal keempat nih. Nah, soalnya itu adalah kalimat yang melengkapi paragraf. Nah, teman-teman, di 2022 ini kamu diminta untuk melengkapi paragraf gitu ya. Nah, jadi ini kemungkinan di 2021 tidak ada ya. Nah, kita coba cek soalnya. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat kelima adalah gitu ya. Nah, berarti teman-teman kita cek aja nih Kak untuk melengkapi kalimat. Nah, di sini kalimatnya itu adalah fokus etik adalah fenomena umum lintas budaya untuk mendefinisikan serangkaian fenomena universal di antara semua budaya. Sedangkan fokus emik adalah. Nah, Kak, sebenarnya kan kalau seperti ini pernyataannya kita juga harus tahu nih apa itu emik gitu kan ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir gitu ya. Cara menemukan jawaban yang tepatnya itu adalah teman-teman lihat aja. Di sini kan ada dua fokus ya. Yang pertama ada fokus etik, yang kedua ada fokus emik gitu ya. Nah, di sini fokus etik itu adalah fenomena umum gitu. Nah, di sini Kak ada kata-kata sedangkan gitu ya, sedangkan fokus emik. Nah, berarti kalau ada kata-kata sedangkan dia itu menunjukkan suatu pertentangan gitu ya. Berarti etik sama emik itu adalah kebalikan gitu ya, atau mereka berlawanan gitu ya. Nah, kalau misalkan fokus etik itu adalah fenomena umum, berarti Kak fokus emik itu nanti bukan fenomena umum gitu ya. Kebalikannya apa berarti? Dia berarti nanti fenomena khusus gitu ya, atau biasanya disebut juga dengan fenomena spesifik gitu. Kemudian yang berikutnya di sini Kak lanjut lagi, kalau kita cek gitu ya dari opsinya fenomena unik gitu ya, berarti untuk opsi yang A-nya sebenarnya sudah salah gitu ya. Kemudian opsi yang B-nya peristiwa fenomenal di beberapa budaya gitu ya. Nah, yang ini Kak masih kita harus cek lagi nih apakah peristiwa fenomenal di beberapa budaya masuk ke fokus emik. Nah, kita bahas lagi emiknya. Tadi sudah kita lihat fenomena secara spesifik gitu ya Kak. Ada lagi nih tambahannya yang lebih memperkuat apa itu fokus emik. Nah, kita cek lagi katanya kalau etik fenomena umum, kemudian dia mendefinisikan serangkaian fenomena yang universal teman-teman. Nah, kalau fenomena universal berarti fenomenanya secara keseluruhan kan ya. Berarti pertentangannya atau lawannya itu berarti dia itu terjadi satu aja gitu ya. Keseluruhan kan berarti dia lawannya satu ya. Nah, berarti fenomenanya tadi spesifik kalau untuk emik, dan fenomenanya bukan satu aja nih gitu ya teman-teman. Bukan universal nih, tapi satu, yaitu terjadi dalam satu budaya. Karena ini katanya juga Kak diperkuat lagi di antara semua budaya gitu ya. Kalau ada kata-kata semua teman-teman berarti kebalikannya itu Kak pasti satu budaya gitu ya. Nah, makanya
fokus emik itu adalah kalau kita cek yang lebih tepat dari opsi yang disediain gitu ya, kita lihat opsi B, peristiwa fenomenal di beberapa budaya. Ini kurang tepat ya, karena ada kata apakah di beberapa budaya gitu ya, peristiwa fenomenal gitu ya. Dia tidak menunjukkan umumkah atau spesifikkah gitu ya, dan ini juga ada kata beberapa gitu, makanya salah. Untuk opsi yang C-nya, fenomena universal dalam berbagai budaya. Untuk fenomena universalnya, ini kurang tepat teman-teman gitu ya. Tadi karena Kak yang kita bahas itu adalah fenomena spesifik gitu ya, makanya ini kurang tepat. Untuk opsi yang D-nya, fenomena spesifik yang terjadi. Nah, ini tadi Kak, spesifik gitu ya, lawan dari umum, kemudian di dalam satu budaya lawan dari semua budaya gitu. Nah, makanya untuk fokus emik ketika kamu tidak tahu pengertiannya teman-teman, makanya untuk opsi D ini sudah bisa gitu ya, atau sudah cukup menjawab apa itu fokus emik gitu. Jadi jawabannya kalau untuk opsi E-nya kurang tepat ya, karena fenomena yang berlangsung di semua budaya katanya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D gitu ya. Oke deh, sekarang kita baru Kakak nyimpulin nih seperti apa Kak perbedaan secara keseluruhannya gitu ya. Kalau kita lihat dari tadi Kak, PBM di UTBK 2021 dan 2022, yang pertama berkaitan dengan jumlah soalnya nih. Ingat ya teman-teman, jumlah soalnya ada 15 di UTBK 2021 dan 22 ada 20 soal. Nah, yang kedua Kak, tidak ada tipe soal perbaikan kalimat di UTBK 2021, sedangkan di UTBK 2022 ada tipe soal perbaikan kalimat. Yang ketiga, tidak ada tipe soal penulisan kata ya. Tapi di 2022 ada tipe soal penulisan kata. Yang keempat, tidak ada tipe soal kalimat inti, tetapi di 2022 ada tipe soal kalimat inti. Yang kelima, tidak ada tipe soal kalimat yang melengkapi paragraf di UTBK 2021, dan di UTBK 2022 ada tipe soal kalimat yang melengkapi paragraf. Oke teman-teman, itu dia tadi perbedaan UTBK SBMPTN pemahaman bacaan dan menulis 2021 dan 2022 ya. Semoga teman-teman lebih terarah untuk belajar terkait dengan UTBK, khususnya pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari Kakak, sampai jumpa, bye-bye.